dahulu ya. Arya Genta, Kelly, Devira, Suci, Reina, Nadine, Dewi, Ditasya, Raditya, Adika, Amanda Putri. Oke, satu orang yang sakit ya. Selamat pagi semuanya. Materi pagi ini judulnya bab 1 Dharma Sastra. Ya, kita akan berbicara tentang Dharma Sastra. Nanti kita coba menggali sloka-sloka yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Ya, silahkan lihat bab 1 dulu. Materi kita akan lanjut materi tentang Dharma Sastra sebagai sumber hukum Hindu. Anak-anak tahu tidak hukum? Sifatnya seperti apa? Mengikat apa tidak? Ya. Kalau sifatnya mengikat, berarti Dharma Sastra ini adalah sifatnya mengikat dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Ya. Makanya dari itu, ayo belajar sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Dalam agama kita harus mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Perintahnya yang bagaimana? Yang tertuang dalam sastra-sastra yang ada dalam kehidupan kita. Nanti seperti apa sastranya? Nanti kita praktekkan untuk menyalinnya. Bagaimana seni kalian dalam membuat sloka-sloka yang bermanfaat dalam hidup kita. Bisa dipahami? Bisa selanjutnya materi? Oke, tolong perhatikan dulu. Yang di depan materi pokoknya, ya. Kita berbicara kepada Dharma Sastra pada Caturyuga. Caturyuga itu nanti Satya, Dwapara, serta sampai yang terakhir itu kita berbicara pada nanti di Kaliyuga, ya. Yang pertama Dharma Sastra pada Caturyuga. Yang kedua Dharma Sastra sebagai sumber hukum Hindu. Dan yang ketiga, sloka-sloka Dharma Sastra sebagai sumber hukum Hindu. Ini nanti yang kita praktekkan. Seberapa seninya kalian, seberapa pemahamannya kalian paham terhadap sloka-sloka itu. Yang keempat, nilai-nilai Dharma Sastra setiap juga. Ya. Dan yang kelima itu adalah menghubungkan nilai Dharma Sastra dengan Kaliyuga. Bisa selanjutkan? Siapa yang mau baca? Silahkan angkat tangan satu orang. Ayo. Iya. Silahkan baca. Poin pertama, Dharma Sastra pada Caturyuga. Dharma Sastra atau menguraikan hukum tentang kehidupan manusia yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan memberikan keadilan dalam kehidupan. 1. Dharma Sastra untuk zaman Kertayuga. Yang kedua, Dharma Sastranya Gautama untuk zaman Treta Yuga. Yang ketiga, Dharma Sastranya Sankalita untuk zaman Dwapara. Keempat, Dharma Sastranya Parasara untuk zaman Kaliyuga. Oke.
Tolong perhatikan dulu. Dharma sastra, dharma kebenaran, sastra sumber-sumber yang ada dalam kitab suci ini berarti apa? Menguraikan tentang hukum yang harus kita taati. Yang di belakang, Danu, yang lain-lain perhatikan dulu, ya. Dalam Dharma sastra itu ada 4 kali. Kali itu apa? Bukan sungai atau bukan perkalian. Kali ini zaman yang dibagi dalam agama Hindu, yaitu Dharma sastra apa? Kerta, Dwapara, dan Kali Yuga. Di sini sudah tadi ya kelompok tengah. Ya, silakan. Yang pertama, Dharma sastranya Manu untuk zaman Yuga atau Sanjaya Yuga. Pada zaman ini tidak ada manusia yang berbuat sadharma. Corak kehidupan pada zaman ini yaitu tapa atau pengendalian diri, yoga serta samadhi. Lalu yang kedua ada Dharma sastranya Gautama untuk zaman Treta Yuga. Corak kehidupan pada zaman ini ialah tinana atau ilmu pengetahuan. Pada zaman ini orang yang pandai dan terpelajar akan dihargai dan dihormati. Oke. Yang pertama, Dharma sastra pada Kerta Yuga atau Satya Yuga. Di sini ya lebih akan menekankan kepada corak pada kebenaran. Dalam artian kebenaran itu apa? Kejujuran. Lebih kepada kesetiaan. Ya. Selanjutnya Dharma sastra zaman Kerta Yuga ini lebih menekankan kepada ilmu pengetahuan. Yang dulu dia jujur, kesetiaan. Sekarang yang kedua ini, poin yang kedua dalam kali yang kedua itu lebih menekankan kepada ilmu pengetahuan untuk menjalani hidupnya. Silakan nak, yang di belakang. Ketiga, Dharma sastranya Sata Dita untuk zaman Dwapara. Manusia sudah memiliki bersifat baik, yaitu kebaikan dan kurang baik. Corak kehidupan secara khusus yaitu biasa. Dharma yang keempat, Dharma sastranya Parasara untuk zaman Kali Yuga. Pada zaman ini, kekuasaan hatilah yang menjadi tujuan utama manusia. Corak kehidupan secara khusus pada masa ini adalah dana. Oke. Terima kasih ya. Yang ketiga selanjut, Dharma sastra Sangkali kita ini akan lebih menekankan kepada sifat kebaikan dan kurang baik. Ya, dalam poin ini sudah dia mengenal niatnya. Ya, poin yang keempat ini lebih menekankan zaman kali, lebih menekankan kepada dana. Mungkin kalau kalian dengar kekinian itu adalah amal. Kalau dalam agama Hindu itu adalah dana punio. Ayo kita beramal yuk, ayo kita berdana punya yuk, ayo kita bersedekah ya, yuk. Ini hampir sama. Ini yang lebih ditekankan dalam poin ini. Dharma sastranya Manu untuk zaman Kerta Yuga. Pada masa ini manusia hidup dalam kesetiaan. Dengan kesetiaan sehingga kesucian spiritual pada masa itu sangat terjaga dan selalu setia terhadap ajaran Dharma. Ya. Zaman Kerta Yuga ada juga disebut dengan zaman Satya Yuga, kesetiaan yang utama. Maka dari itu, jadi Kaya Parisuda ini menjadi poin di sini. Kenapa? Dia mengajarkan kebenaran. Itu sudah jelas sekali. Ayo, yang belum saya tidak tunjuk, tetapi kalian sebagai generasi harus sekali. Silakan Nak. Dharma sastranya Gautama untuk zaman Treta Yuga. Cara kehidupan secara khusus yaitu jana atau ilmu pengetahuan yang dilandasi dengan ajaran Dharma, sehingga pada akhir menyuarakan mampu mendapatkan kebahagiaan dan kelepasan dirinya dari penderitaan. Ya. Pernah tidak kalian mendengar kata WWK? Kalau di Denpasar itu ada Dharma WWK ya. Kalau WWK dalam agama Hindu itu adalah manusia yang bisa membedakan yang baik dan buruk. Dengan pengetahuan, manusia itu bisa membedakan ya, apakah ini baik, ini buruk. Inilah yang perlu dipertimbangkan. Maka dari itu diharapkan dengan ilmu pengetahuan manusia itu bisa bangkit.
Bukan manusia itu mengalami degradasi lagi, penurunan lagi, tetapi dengan ilmu pengetahuan akan mengalami kebangkitan untuk dirinya masing-masing. Bisa dipahami? Para seorang zaman kali juga dalam kehidupan secara khusus yaitu dengan melaksanakan amal sedekah atau sebenarnya cara manusia untuk mencapai pembebasan. Oke, dengan cara dana atau amal sedekah atau dana punya ini orang itu bisa berbagi. Dalam artian apa rezekinya dia bisa berbagi kepada orang. Inilah zaman kali, ya. Maka dari itu, ayo nanti kalau ada kegiatan, cari dan sebagainya, belajar kita beramal. Selanjut dulu materinya, ya. Ini contoh sloka, ya. Nanti kalian baca, sama seperti tadi. Nanti tugas kelompoknya, nanti di pertemuan berikutnya nanti sama membuat ini untuk pemahaman kita terhadap Dharma Sastra. Untuk kali ini siapa bisa baca? Silahkan angkat tangan, tidak usah malu-malu. Ayo, angkat tangan. Ya, silakan nak. Sloka dan masyarakat sebagai sumber ilmu. Pelaksanaan penebusan dosa yang berat atau salah merupakan kewajiban pada masa sampai juga. Pengetahuan tentang sang diri atau jenazah pada mereka juga pelaksanaan upacara kurban keagamaan pada zaman dua para juga dan melaksanakan amal sedekah atau dana pada zaman kali juga. Para cara dalam melaksanakan bagian 1 sloka 23. Ya, bab 1 sloka 23. Ini terdapat dalam kitab Parasara Dharma Sastra. Ya. Kalian itu apa? Oh, ini loh kita puji, ternyata Dharma Sastranya itu dari sini sumbernya. Baru diterjemahkan lagi ke bawahnya. Sama dengan Pancasila, sama dengan catur warna, atau sama dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Nanti semua terdapat dalam sloka-sloka kitab suci agama Hindu. Lanjut kita, ya. Sampai di sana dulu ada pertanyaan? Tidak? Ya. Kalau tidak, ya, Mister dapat simpulkan dalam materi ini. Ingat, Dharma Sastra itu sangat penting. Sloka-sloka tadi sudah saya jelaskan. Kalian dalam hidup harus bisa memilah dan memilih mana yang tepat, mana yang baik sesuai agama dalam kehidupan kita. Bisa dipahami kan? Bisa. Untuk pertemuan selanjutnya saya minta silahkan buat kelompok. Satu kelompok ada 7 orang dan nanti setiap kelompok itu silahkan buat masing-masing tugasnya. Nanti ada perwakilan setiap kelompok untuk maju ke depan. Bisa dipahami? Bisa? Ya. Sekali lagi saya tanya, ada pertanyaan nggak? Ya. Semoga apa yang Mister jelaskan, Mister sampaikan dapat dipahami dan dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama kalian nanti dalam menjalani hidup. Sebagai penutup, apa bisa